Selamat malam, jemaat dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita semua percaya hanya karena kemurahan hati Tuhan, maka kita bisa kembali berkumpul saat ini. Untuk sama-sama belajar, memahami kebenaran firman Tuhan, dan hari ini kita memasuki sesi yang ke-9 di dalam kita memahami kitab Ester, pasalnya yang ke-6, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Kiranya damai sejahtera dan kasih karunia yang daripada Allah Bapa yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, serta kekuatan, penghiburan, pemulihan, pembaharuan iman yang terus-menerus dikerjakan oleh Allah Roh Kudus menyertai setiap kita dimanapun kita berada saat ini. Mari kita membaca perikop ini bersama-sama, kitab Ester pasalnya yang ke-6 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-14. Ayat yang pertama. Pada malam itu juga raja tidak dapat tidur, maka bertitahlah baginda membawa kitab pencatatan sejarah, lalu dibacakan di hadapan raja. Dan di situ didapati suatu catatan tentang Mordekai yang pernah memberitahukan bahwa Bigtan dan Teres, dua orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu, telah berikhtiar membunuh Raja Ahasuerus. Maka bertanyalah raja, kehormatan dan kebesaran apakah yang dianugerahkan kepada Mordekai oleh sebab perkara itu? Jawab para biduanda raja yang bertugas pada baginda, kepadanya tidak dianugerahkan suatu apapun. Ayat yang keempat, maka bertanyalah raja, siapakah itu yang ada di pelataran? Pada waktu itu Haman baru datang di pelataran luar istana raja untuk memberitahukan kepada baginda bahwa ia hendak menyulahkan Mordekai pada tiang yang sudah didirikannya untuk dia. Lalu jawab para biduanda raja kepada baginda, itulah Haman, ia berdiri di pelataran. Maka titah raja, suruhlah dia masuk. Ayat yang ke-6, setelah Haman masuk, bertanyalah raja kepadanya, apakah yang harus dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya? Kata Haman dalam hatinya, kepada siapa lagi raja berkenan menganugerahkan kehormatan lebih dari kepadaku? Oleh karena itu jawab Haman kepada raja mengenai orang yang raja berkenan menghormatinya, hendaklah diambil pakaian kerajaan yang biasa dipakai oleh raja sendiri, dan lagi kuda yang biasa dikendarai oleh raja sendiri, dan diberi mahkota kerajaan di kepalanya. Dan hendaklah diserahkan pakaian dan kuda itu ke tangan seorang dari antara para pembesar raja, orang-orang bangsawan. Lalu hendaklah pakaian itu dikenakan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Kemudian hendaklah ia diarak dengan mengendarai kuda itu melalui lapangan kota. Sedang orang berseru-seru di hadapannya, beginilah dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Maka titah raja kepada Haman, segera ambillah pakaian dan kuda itu seperti yang kau katakan itu, dan lakukanlah demikian kepada Mordekai, orang Yahudi yang duduk di pintu gerbang istana. Sepatah kata pun janganlah kau lalaikan daripada segala yang kau katakan itu. Ayat yang ke-11, lalu Haman mengambil pakaian dan kuda itu dan dikenakan pakaian itu kepada Mordekai. Kemudian diaraknya Mordekai melalui lapangan kota itu, sedang ia menyerukan di depannya, beginilah dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Ayat yang ke-12, kemudian kembalilah Mordekai ke pintu gerbang istana raja, tetapi Haman bergesa-gesa pulang ke rumahnya dengan sedih hatinya dan berselubung kepalanya. Ayat yang ke-13, dan Haman menceritakan kepada Seres istrinya dan kepada semua sahabatnya apa yang dialaminya. Maka kata para orang arif bijaksana dan Seres istrinya kepadanya, jikalau Mordekai yang di depannya engkau sudah mulai jatuh adalah keturunan Yahudi, maka engkau tidak akan sanggup melawan dia. Malahan engkau akan jatuh benar-benar di depannya. Ayat yang ke-14, selagi mereka itu bercakap-cakap dengan dia, datanglah sida-sida raja, lalu mengantarkan Haman dengan segera ke perjamuan yang diadakan oleh Ester. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa bersama-sama sebelum kita memahami apa yang Tuhan ingin sampaikan malam hari ini kepada setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang ke hadapan-Mu saat ini dimanapun kami berada ya Tuhan. Kami memohon dengan segala kerendahan hati,
Biarlah Allah Roh Kudus yang hadir bersama kami dimanapun saat ini. Engkau Allah yang bekerja memberikan pemahaman, pengertian akan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang akan kau sampaikan saat ini dimanapun kami berada. Tuhan, kami berdoa biarlah Engkau yang mengampuni dosa-dosa kami, melayakkan setiap kami untuk memasuki hadirat-Mu, untuk sama-sama mendengar sabda-Mu yang penuh dengan kuasa, yang akan membawa iman kami semakin bertumbuh, yang akan membawa setiap kami semakin dewasa di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih kami menyambut kebenaran firman Tuhan yang akan kau sampaikan dan berikan keberanian kepada kami untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Jemaat sekalian, seperti yang sudah saya kemukakan minggu yang lalu, bahwa ada dua peristiwa penting di antara jamuan makan malam Ester terhadap Raja dan Haman. Yang pertama dengan jamuan undangan makan malam yang Ester lakukan untuk Raja dan Haman. Minggu lalu kita sudah membahas peristiwa yang pertama, dan hari ini kita akan membahas peristiwa kedua penting lainnya yang akan membawa kita semakin mengenal dan memahami bahwa sekalipun kita tidak pernah berpikir tentang Allah atau Tuhan, atau kita tidak melihat secara kasat nyata apa yang sedang Tuhan atau Allah kerjakan, Allah tetap bekerja untuk hal-hal yang kita anggap kecil. Allah tetap peduli, Allah tetap perhatikan. Dan kita melihat bahwa semua yang Allah kerjakan itu menggenapi kasih setia Tuhan terhadap janji-janji Allah yang Allah sampaikan melalui Abraham, Ishak, dan Yakub. Tuhan Allah yang senantiasa bekerja dan peduli dengan setiap apapun yang kita lakukan. Itu dinyatakan di dalam peristiwa kedua yang akan kita bahas malam hari ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, biarlah melalui hal ini kita kembali diingatkan bahwa apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita pikirkan, bahkan dari hati kita yang paling dalam, Allah peduli untuk hal itu. Jangan anggap enteng. Apapun yang kita kerjakan, Allah perhatikan, Allah awasi. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita harus selalu mengingat nasihat yang Paulus sampaikan yang dituliskan di dalam kitab Kolose pasal yang ke-23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan apa Bapak Ibu Saudara? Segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Artinya Tuhan melihat hati, bukan hanya apa yang kita perlihatkan di depan mata orang lain. Ya, selanjutnya kita lihat Paulus menambahkan, kamu tahu, ya ayat yang ke-24, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Ayat yang ke-25, barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu. Karena Tuhan tidak memandang orang. Mari kita perhatikan sekali lagi perkataan segenap hatimu. Dengan kata lain, Tuhan mengawasi setiap gerak-gerik dan perbuatan kita yang ada di dalam hati kita maupun yang kita wujudkan atau kita tampakkan di luar yang dilihat oleh orang. Kesungguhan hati kita, ketulusan hati kita, kemurnian hati kita, itu yang terlebih dahulu Tuhan awasi. Semua itu akan dikaitkan kemudian oleh Tuhan dengan apa yang kita lakukan di luar. Kalau Tuhan menghukum dengan adil perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hatinya, saya percaya sepenuhnya Tuhan juga berlaku adil. Apa yang kita lakukan, apapun yang kita lakukan dengan segenap hati, seperti kita lakukan untuk Tuhan, Tuhan akan memberikan upah. Inilah yang sudah dilakukan oleh Mordekai, karena dia sudah melakukan yang terbaik sebagai pegawai istana raja yang saat itu bangsa Yahudi ada di bawah pemerintahan Media Persia. Tuhan melihat apa yang dikerjakan oleh Mordekai dan Tuhan bertindak adil. Ini akan kita lihat di dalam perikop yang akan kita pelajari malam hari ini.
Mari kita membaca sekali lagi ayat yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Pada malam itu juga raja tidak dapat tidur. Maka bertitahlah baginda membawa kitab pencatatan sejarah lalu dibacakan di hadapan raja. Dan di situ didapati suatu catatan tentang Mordekai yang pernah memberitahukan bahwa Bigtan dan Teres, dua orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu, telah berikhtiar membunuh Raja Ahasuerus. Maka bertanyalah raja, kehormatan dan kebesaran apakah yang dianugerahkan kepada Mordekai oleh sebab perkara itu? Jawab para biduanda raja yang bertugas pada baginda, kepadanya tidak dianugerahkan sesuatu apapun. Bapak Ibu Saudara, ada begitu banyak cara untuk supaya kita bisa tidur. Ya, mungkin beberapa di antara kita mendengarkan musik, setelah itu lama-kelamaan kita menjadi mengantuk dan tertidur. Ada juga beberapa orang memakan obat tidur. Ada juga mungkin yang membaca Alkitab yang membuat kita tertidur. Dan juga mungkin ada yang membaca buku. Ada banyak cara, Bapak Ibu Saudara. Inilah juga yang dilakukan oleh baginda Raja Ahasuerus ketika pada malam hari itu. Artinya setelah makan malam pertama dengan Esther. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, setelah makan malam bersama dengan Esther, Raja tidak dapat tidur. Ya, itu juga artinya mungkin bersamaan waktunya dengan ketika Haman pulang ke rumah dan dia menceritakan betapa bangganya dia diundang oleh Esther untuk mengikuti jamuan makan pertama yang diadakan oleh Esther. Dan juga pada saat itu Haman merencanakan untuk menyulakan Mordekai di tiang gantungan yang dia bangun. Dan pada malam itu juga bersamaan dengan itu raja tidak bisa tidur. Ya. Dan ketika raja tidak bisa tidur, raja memerintahkan sida-sida untuk membacakan pencatatan sejarah. Ya. Dan sida-sida raja mulai membacakan apa yang pernah terjadi yang dicatat di dalam buku sejarah media Persia. Dan tiba-tiba Bapak Ibu Saudara ketika membacakan satu peristiwa yang berkaitan dengan Mordekai yang terjadi di dalam kitab Esther pasal yang kedua ayat yang ke-21 sampai 23. Saya bacakan terlebih dahulu. Pada waktu itu ketika Mordekai duduk di pintu gerbang istana raja, sakit hatilah Bigtan dan Teres, dua orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu, lalu berikhtiarlah mereka untuk membunuh Raja Ahasuerus. Tetapi perkara itu dapat diketahui oleh Mordekai. Lalu diberitahukannya lah kepada Esther sang ratu, dan Esther mempersembahkannya kepada raja atas nama Mordekai. Perkara itu diperiksa dan ternyata benar. Maka kedua orang itu disulahkan pada tiang, dan peristiwa itu dituliskan di dalam kitab sejarah di hadapan raja. Setelah mendengar begitu banyak catatan sejarah yang dibacakan dan mungkin saja Raja Ahasuerus sudah mulai mengantuk dan mau ketiduran. Tetapi ketika tiba kepada catatan sejarah yang menceritakan di mana Mordekai menyelamatkan nyawanya, tiba-tiba raja tersentak. Dan dia berkata, "Stop, Mordekai, hadiah apa yang kita berikan kepada Mordekai ketika dia menyelamatkan saya dari usaha kejahatan Bigtan dan Teres yang akan membunuh saya?" Dan para sida-sida mengatakan tidak ada. Ya. Dan ketika dia tahu bahwa tidak ada penghargaan atau penghormatan kepada Mordekai yang sudah menyelamatkan nyawanya, raja mengambil keputusan untuk saat itu secepatnya diberikan penghormatan dan penghargaan kepada Mordekai. Dan masalahnya, dia sendiri tidak tahu apa penghargaan dan penghormatan yang terbaik yang harus diberikan kepada Mordekai. Dan seperti biasanya, sebagai seorang raja yang dikelilingi oleh para penasehatnya, raja ingin meminta nasihat dan pendapat, penghormatan atau penghargaan apa yang seharusnya diberikan kepada Mordekai. Oleh sebab itu, setelah seharian sepanjang malam mendengar dan sampai saat kisah itu dibacakan di pagi hari,
Ya, bayangkan semalaman raja tidak tertidur dan dia kembali terjaga ketika mendengar apa yang sudah dilakukan oleh Mordekai. Dan dia berkata kepada sida-sida, siapa yang ada di pelataran istana saat itu? Panggil ke sini secepatnya. Aku akan meminta nasihat apa yang seharusnya diberikan kepada Mordekai. Dan sida-sida itu menjawab, dia melihat keluar, dia melihat Haman yang tergesa-gesa sedang memasuki pelataran istana. Dan kita tahu mengapa Haman begitu tergesa-gesa. Karena Haman dengan begitu antusias dia ingin menyampaikan kepada Raja Ahasveros bahwa dia sudah mendirikan tiang gantungan setinggi 50 hasta atau kurang lebih 22,8 meter untuk menyulahkan Mordekai, untuk menggantung Mordekai. Ya, dia begitu semangat untuk menyampaikan apa yang dia ingin kerjakan terhadap Mordekai. Semua itu dicatat di dalam Ester pasal 6 ayat yang keempat sampai ayat yang kelima. Ya, kita akan membaca ayat yang keenam saat ini. Ya, sekali lagi Bapak Ibu Saudara, sebelum Haman mengemukakan keinginannya untuk menyulahkan Mordekai, raja terlebih dahulu bertanya kepada Haman tentang hadiah yang ingin dia berikan kepada Mordekai. Luar biasa, luar biasa. Ya, ayat yang keenam. Setelah Haman masuk, bertanyalah raja kepadanya, apakah yang harus dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya? Kata Haman dalam hatinya, kepada siapa lagi raja berkenan menganugerahkan kehormatan lebih daripada kepadaku? Ketika raja bertanya, kepada siapa raja, apakah ketika raja bertanya, apakah yang harus dilakukan kepada orang yang ingin raja berkenan menghormatinya? Haman langsung berpikir, pasti raja sedang ingin memberikan penghormatan kepada dirinya. Ya, dia merasa inilah waktunya raja kembali menghormati dan menghargai saya. Ketika mendengar pertanyaan raja tersebut, karena Haman berpikir ini untuk dirinya, maka dia mengemukakan satu penghormatan, penghargaan yang paling tinggi. Karena dia berpikir ini untuk dirinya. Ya, ayat yang ketujuh, oleh karena itu jawab Haman kepada raja mengenai orang yang raja berkenan menghormatinya. Hendaklah diambil pakaian kerajaan yang biasa dipakai oleh raja sendiri. Dan lagi kuda yang biasa dikendarai oleh raja sendiri. Dan yang diberi mahkota kerajaan di kepalanya. Dan hendaklah diserahkan pakaian dan kuda itu kepada tangan seorang dari antara para pembesar raja, orang-orang bangsawan. Lalu hendaklah pakaian itu dikenakan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Kemudian hendaklah ia diarak dengan mengendarai kuda itu melalui lapangan kota, sedang orang berseru-seru di depannya. Beginilah dilakukan orang yang raja berkenan menghormatinya. Dan raja setuju dengan usulan Haman tentang hadiah yang harus diberikan kepada Mordekai. Ayat yang ke-10, maka titah raja kepada Haman, segera ambillah pakaian dan kuda itu seperti yang kukatakan, seperti yang kau katakan itu, dan lakukanlah demikian kepada Mordekai, orang Yahudi yang duduk di pintu gerbang istana. Sepatah kata pun janganlah kau lalaikan daripada segala yang kau katakan itu. Bapak Ibu Saudara, Haman berpikir bahwa penghargaan dan penghormatan itu akan diberikan kepadanya. Sehingga dia menempatkan satu hadiah atau penghargaan yang sangat tinggi. Menggunakan pakaian, menggunakan kuda, menggunakan mahkota raja, itu berarti menyamakan kedudukannya dengan raja. Satu penghargaan penghormatan yang sangat tinggi. Karena dia berpikir itu akan diberikan kepadanya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa sebenarnya raja ingin memberikan penghargaan yang demikian tinggi kepada Mordekai. Sekali lagi, siapakah Mordekai? Orang yang Haman ingin bunuh, ingin gantung di atas tiang gantungan yang dia sudah dirikan beberapa jam sebelumnya. Ya. Bapak Ibu Saudara, bisa kita bayangkan betapa terkejutnya Haman, betapa kecewanya Haman dengan apa yang baru saja
atau berita yang baru saja dia dengar dari raja. Ya, namun Bapak Ibu Saudara, Haman tidak bisa menggagalkan apa yang dia sudah katakan kepada raja. Ya, ayat yang ke-11. Lalu Haman mengambil pakaian dan kuda itu dan dikenakannya pakaian itu kepada Mordekai. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, Haman sendiri yang memakaikan semua itu kepada Mordekai, musuhnya yang paling dia benci, musuh yang dia paling anggap hina. Bahkan dia sendiri yang membawa Mordekai untuk menunggangi kuda raja dan mengenakan mahkota raja kepada Mordekai. Ya, kita lihat, kita baca sekali lagi ayat yang ke-11. Lalu Haman mengambil pakaian dan kuda itu dan dikenakannya pakaian itu kepada Mordekai. Kemudian diaraknya Mordekai melalui lapangan kota itu, sedang ia menyerukan di depannya, beginilah dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Dia berteriak-teriak di depan, dia menyanjung-nyanjung Mordekai, musuhnya, orang Yahudi, orang yang paling dia benci. Ya, ini merupakan mimpi buruk yang menjadi kenyataan bagi Haman, di mana dia harus menghormati orang yang paling dia anggap hina dan orang yang paling dia benci. Ya. Setelah melakukan semua itu, kita lihat di ayat yang ke-12, kemudian kembalilah Mordekai ke pintu gerbang istana raja, di mana dia biasa bekerja sebagai penjaga pintu gerbang istana. Dan Haman kembali bergesa-gesa pulang ke rumahnya dengan sedih hatinya dan berselubung kepalanya. Artinya sangat berduka cita, sangat sedih, sangat berkabung. Ya, hati Haman begitu sedih dan kecewa. Ya, dan kita lihat ayat yang ke-13. Dan Haman menceritakan kepada Seres istrinya dan kepada semua sahabatnya apa yang dialaminya. Maka kata orang arif bijaksana dan Seres istrinya kepadanya, jikalau Mordekai yang di depannya engkau sudah mulai jatuh adalah keturunan Yahudi, maka engkau tidak akan sanggup melawan dia, malahan engkau akan jatuh benar-benar di hadapannya. Itu yang dikatakan oleh Seres dan teman-temannya yang semua itu memerintahkan. Itu yang dikatakan Seres dan teman-temannya yang semula memerintahkan Haman untuk mendirikan tiang gantungan untuk menyulakan Mordekai. Saya kira perkataan Seres dan teman-temannya ini merupakan perkataan yang bukan juga satu kebetulan, di mana dia mulai menyadari siapa Mordekai, bangsa Yahudi. Ya. Kita lihat ayat yang ke-14. Selagi mereka itu bercakap-cakap dengan dia, datanglah sida-sida raja, lalu mengantarkan Haman dengan segera ke perjamuan yang diadakan oleh Esther. Kita akan membahas ini minggu depan bersama dengan pasal yang ke-7. Jemaat dan Bapak Ibu Saudara sekalian, ini merupakan satu perikop yang luar biasa. Kita kembali diingatkan bahwa Allah Bapa yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bukan saja Allah yang adalah kasih, Allah yang adalah kemurahan hati, Allah yang adalah penuh dengan kasih setia. Tetapi dia juga Allah yang maha tahu dan dia adalah Allah yang maha adil. Yang terus-menerus mengawasi setiap apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, apa yang ada di dalam hati kita. Dia terus awasi detik demi detik. Dia tahu apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, dan apa yang ada di dalam hati kita. Dan kita bersyukur kepada Tuhan karena dia adalah Allah yang adil. Dia akan memberikan upah kepada setiap kita yang dengan tulus hati melakukan apa yang berkenan di hadapannya. Apa yang kita harus taati ketika kita kerjakan dengan hati yang tulus. Seperti kita lakukan untuk Tuhan. Tuhan akan memberikan upah kepada kita.
Ya, kita lihat di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Sebab Allah bukan tidak adil, sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tujukan kepada namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Tuhan memberikan upah kepada setiap kita yang melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Itulah yang terjadi kepada Mordekai. Ya, kita kembali terlebih dahulu mengingat ke belakang apa yang terjadi sebelum peristiwa di pasal 6 ini. Pada waktu itu ketika Mordekai duduk di pintu gerbang istana raja, sakit hatilah Bigtan dan Teres, dua orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu, lalu berikhtiarlah mereka untuk membunuh Raja Ahasuerus. Tetapi perkara itu dapat diketahui oleh Mordekai, lalu diberitahukannya lah kepada Ester sang ratu, dan Ester mempersembahkannya kepada raja atas nama Mordekai. Perkara itu diperiksa dan ternyata benar. Maka kedua orang itu disulahkan pada tiang dan peristiwa itu dituliskan di dalam kitab sejarah di hadapan raja. Jemaat dan Bapak Ibu Saudara sekalian, melalui 3 ayat ini ya, kita kembali ke belakang sebentar. Ketika apa yang dikatakan oleh Mordekai adalah satu kebenaran, di mana akhirnya Bigtan dan Teres disulahkan di tiang gantungan. Ada kemungkinan Mordekai mulai berhayal bahwa dia akan dipanggil oleh raja, dia akan diberikan penghargaan, dia akan dihormati, bahkan mungkin dia juga berpikir dia akan dipromosikan. Ya, kedudukannya bukan lagi hanya sebagai penjaga pintu gerbang istana, tetapi mungkin dipromosikan kepada kedudukan yang lebih tinggi. Tetapi kita tahu Bapak Ibu Saudara, sampai detik itu bukan saja Mordekai tidak dihormati, tidak diberikan penghargaan, sama sekali raja tidak mengingat dan melupakannya. Raja tidak menyebut namanya sedikit pun. Ya, bahkan di pasal yang ketiga, seharusnya yang mendapatkan penghargaan dan penghormatan adalah Mordekai, tetapi sebaliknya justru Haman yang menjadi musuh bebuyutannya yang dipromosikan mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi, menjadi orang kedua setelah raja. Ya, mungkin inilah yang membuat Mordekai menjadi berpikir dan kecewa terhadap Tuhan. Mungkin saja kalau kita menjadi Mordekai, mungkin kita berpikir, di mana Allah? Di mana keadilan Allah? Di mana penyertaan Allah? Mengapa Allah diam saja? Apakah Allah tahu dengan apa yang sedang terjadi? Ya, mungkin kita kalau jadi Mordekai akan memiliki pemikiran-pemikiran seperti itu. Kita kecewa besar kepada raja dan juga kepada Tuhan. Ya. Namun kalau kita perhatikan di pasal yang ke-6 ini setelah berlangsung sekian lama. Saya ingin membacakan 3 ayat ini kembali, pasal yang ke-6 ayat 1-3. Ya, supaya kita bisa memiliki pemahaman yang lebih benar tentang Allah. Ayat yang pertama, pada malam itu juga raja tidak dapat tidur. Maka bertitahlah baginda membawa kitab pencatatan sejarah, lalu dibacakan di hadapan raja. Dan di situ didapati suatu catatan tentang Mordekai yang pernah memberitahukan bahwa Bigtan dan Teres, 2 orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu, telah berikhtiar membunuh Raja Ahasuerus. Ayat yang ketiga, maka bertanyalah raja, kehormatan dan kebesaran apakah yang dianugerahkan kepada Mordekai? Oleh sebab perkara itu, jawab para biduanda raja yang bertugas pada baginda, kepadanya tidak dianugerahkan suatu apapun. Perhatikan ketiga kata ayat yang pertama, pada malam itu. Maksudnya Bapak Ibu Saudara, pada saat Haman tertidur, Mordekai tertidur, Ester tertidur, bahkan sebagian besar penduduk yang ada di Media Persia atau mungkin di kota benteng Susan, mereka semua sedang tertidur. Tetapi Allah tidak tidur. Allah terjaga, Allah tetap bekerja. Dia tahu persis apa yang dia harus kerjakan saat itu, malam itu kepada raja. Raja dibuat tidak bisa tertidur dan mendengar kisah Mordekai ini.
Allah tetap peduli dengan semua yang Mordekai kerjakan. Bahkan Allah bekerja dengan semua yang Mordekai kerjakan untuk menyelamatkan bangsa Yahudi dari pemusnahan total yang dirancang oleh Haman. Melalui semua itu Allah justru menggenapi rencananya beberapa ratus tahun kemudian di mana Mesias lahir. Sehingga bangsa Israel menjadi kepala dan bukan ekor. Bangsa Israel menjadi terang bagi bangsa-bangsa untuk membawa bangsa-bangsa datang kepada Allah melalui Mesias Tuhan Yesus Kristus yang lahir melalui keturunan Yahudi. Ya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, masihkah kita berpikir bahwa Allah diam saja? Allah tidak peduli, Allah tidak adil, Allah tidak memperhatikan umatnya. Allah lupa dengan apa yang sudah dikerjakan oleh umatnya. Saya kira kita harus membuang pemahaman-pemahaman seperti itu. Sebaliknya kita harus melihat bahwa Allah sekalipun tidak kita rasakan, Allah sekalipun tidak kita lihat, Dia terus bekerja. Dia adalah Allah yang maha tahu. Dia adalah Allah yang adil, yang menjalankan keadilannya menurut waktunya. Mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekali lagi membaca dan merenungkan penulis Ibrani yang menuliskan di dalam pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 tentang keadilan Allah. Jangan pernah berpikir bahwa Allah tidak adil. Allah selalu adil. Dia tidak bisa tidak adil. Kalau Allah tidak adil, Dia akan berhenti menjadi Allah. Dan itu tidak mungkin. Allah tidak mungkin berhenti menjadi Allah. Karena Dia adalah Allah yang kekal. Ya, mari kita lihat, simak sama-sama ayat yang ke-10 Ibrani pasal yang ke-6. Sebab Allah bukan tidak adil, sehingga Ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Jika kita melakukan dengan tulus seperti untuk Tuhan, ketika kita melakukan pelayanan kita, kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan yang harus kita kerjakan di dalam kita mentaati perintah-perintah Tuhan, perbuatan-perbuatan baik. Tuhan melihat, mengawasi hati kita. Ketika kita melakukannya dengan segenap hati, Tuhan memberikan upah kepada setiap kita. Benar, kalau kita melakukan dengan segenap hati dan dengan hati yang tulus, kita tidak mengharapkan balasan dari Tuhan. Tetapi Tuhan pasti membalaskan semuanya itu. Karena Tuhan adalah Allah yang adil. Namun kita harus selalu ingat, upah yang Tuhan berikan menurut waktunya dan hikmatnya. Dan kalau kita kembali berkaca kepada apa yang dialami oleh Mordekai, upah yang Tuhan berikan bukan semata-mata hanya untuk kepentingan Mordekai secara pribadi saja, tetapi membawa dampak yang jauh lebih besar. Ya, apa yang kita kerjakan selalu membawa dampak yang lebih besar. Karena Tuhan jauh lebih besar dari segala sesuatu yang pernah kita pikirkan. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan yang kedua, dalam perikop ini saya ingin menambahkan apa yang bisa kita pelajari. Haman merencanakan hal yang buruk dan jahat bagi Mordekai. Tetapi Tuhan memiliki rencana yang lebih besar bagi Mordekai dan bangsa Yahudi. Artinya rencana manusia ada di bawah rencana Tuhan. Rencana manusia tunduk di bawah rencana Tuhan. Artinya rencana Tuhan yang pasti terjadi. Kita harus bersyukur untuk kebenaran ini Bapak Ibu Saudara. Mungkin kita memiliki rencana. Dan kita tahu bahwa rencana kita ada kemungkinan tidak sama dengan rencana Tuhan. Tetapi kita harus bersyukur karena rencana Tuhan atas hidup kita itu yang pasti terjadi. Dan juga Bapak Ibu Saudara, kalau ada rencana setan, rencana iblis, bahkan rencana manusia yang jahat terhadap kita, kita harus percaya sepenuhnya bahwa rencana Tuhan yang mendatangkan kebaikan itu yang pasti terjadi di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita harus terus berdoa seperti Tuhan Yesus berdoa. Jauhkan dari pencobaan, bahkan lepaskan daripada yang jahat. Dan kalau kita memiliki rencana-rencana ke depan,
Kita harus selalu berdoa, menyerahkan rencana-rencana kita sepenuhnya kepada Tuhan. Dan kita terus berdoa dengan hati yang tulus. Biarlah rencana Tuhan yang terjadi atas kehidupan kita. Ketika kita membuat rencana-rencana dalam kehidupan kita untuk masa depan kita, biarlah kita memiliki hati yang peka di mana semua yang kita rencanakan merupakan isi hati Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Serahkan masa depan kita ke hadapan Tuhan sepenuhnya. Mari kita berdoa. Bapa, sekali lagi kami mengucap syukur dan berterima kasih jika malam hari ini Engkau kembali mengajar setiap kami ya Tuhan. Memberikan pemahaman kepada kami bahwa Engkau Allah yang penuh dengan kasih setia. Engkau Allah yang adil, Engkau Allah yang maha tahu. Dan kami hidup sebagai anak-anak-Mu di bawah pimpinan dan rencana-Mu yang dahsyat, yang besar, yang mendatangkan kebaikan dan kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Tolong Allah Roh Kudus mengingatkan kami terus-menerus akan kebenaran ini. Kami menyerahkan sisa hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah apa yang kami rencanakan ke depan, Engkau yang intervensi, Engkau yang menolong. Supaya kami hanya melakukan rencana dan kehendak-Mu di dalam kehidupan atau sisa hidup kami ya Tuhan. Berkati setiap kami dimanapun kami berada. Dan biarlah Engkau menuntun kehidupan dan sisa hidup kami hanya bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, selamat malam. Sampai jumpa dan Tuhan memberkati.